Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Wanda Nurul Hidayah dengan nomor induk mahasiswa 92434902100043. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Turatia Indonesia angkatan 2024. Adapun tujuan pembuatan video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah semantik yang dibimbing oleh Ibu Wahyuni Hasbul SPD MPD. Video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu analisis makna dalam konteks wacana. Topik ini penting karena bahasa tidak selalu bermakna secara langsung. Maknanya seringkali ditentukan oleh konteks. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu makna, wacana, dan konteks. Analisis makna dalam konteks wacana adalah proses memahami arti atau pesan bahasa dengan mempertimbangkan situasi, tujuan komunikasi, serta hubungan antar penutur dan pendengar. Secara umum, makna dibedakan menjadi dua, yaitu makna leksial dan makna kontekstual. Makna leksial yaitu makna kata sebagaimana tercantum dalam kamus, sedangkan makna kontekstual, makna yang dipengaruhi oleh konteks penggunaannya. Sedangkan wacana adalah satuan bahasa lengkap, bisa berupa percakapan, pidato, teks berita, hingga komentar di sosial media. Wacana tidak dapat dipahami secara utuh jika kita hanya mengandalkan arti kata tanpa memperhatikan konteks. Sedangkan konteks adalah situasi atau latar yang mempengaruhi pemahaman makna. Ada beberapa jenis konteks seperti konteks linguistik, konteks situasional, dan konteks sosial dan budaya. Konteks linguistik yaitu kata-kata di sekitar tuturan, sedangkan konteks situasional yaitu waktu, tempat, suasana, dan hubungan antar penutur. Sedangkan konteks sosial dan budaya yaitu nilai atau kebiasaan masyarakat. Konteks wacana juga mencakup siapa yang berbicara, kepada siapa ucapan itu ditujukan, dalam situasi apa tujuan komunikasi, dan bagaimana hubungan antar penutur dan pendengar. Maka dari itu, analisis makna dalam konteks wacana menjadi penting agar pesan dalam wacana dapat dipahami secara akurat. Adapun beberapa contoh di dalam bahasa Indonesia. Mari kita lihat beberapa contoh untuk memahami pentingnya konteks dalam wacana. Berikut ini beberapa contoh yang menunjukkan pentingnya konteks dalam memahami makna wacana. Contoh pertama yaitu kalimat ambigu. Seperti di dalam kalimat, "Wah, kamu pintar juga ya." Tanpa konteks, ini bisa bermaksud pujian. Namun jika diucapkan dengan nada sarkastis atau di dalam situasi tertentu, maknanya bisa berubah menjadi sindiran. Contoh kedua yaitu bahasa di media sosial. Seperti pada komentar, "Gila, keren banget." Secara leksial, kata gila memiliki makna negatif. Namun dalam konteks kekaguman anak muda zaman sekarang, konteks tersebut justru menunjukkan pujian. Contoh ketiga, seperti frasa ringan tangan. Contoh kalimat pertama, "Dia sangat ringan tangan terhadap tetangganya." Ini bermakna suka membantu. Sedangkan contoh kalimat kedua, "Ayahnya ringan tangan kalau sedang marah." Ini bermakna suka memukul. Ketiga contoh ini menunjukkan bahwa makna atau frasa sangat tergantung pada konteks penggunaannya. Adapun relevansi dalam kehidupan, pemahaman makna dan konteks sangat bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti komunikasi sehari-hari. Tanpa memahami konteks, kita bisa menafsirkan ucapan secara keliru. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Media sosial dan berita. Kita sering membaca teks tanpa ekspresi wajah atau nada suara, misalnya tulisan terserah. Tulisan bisa dianggap marah jika tidak disertai emotikon. Pendidikan dan dunia kerja. Profesi seperti guru, jurnalis, atau dosen, hingga konten kreator harus memilih kata dengan cermat agar makna pesan tidak salah diartikan. Yang keempat, literasi krisis.
Dengan memahami konteks, kita mampu membaca dan menilai isi wacana secara kritis, termasuk dalam iklan, berita, atau wacana politik. Sebagai kesimpulan, analisis makna dalam konteks wacana adalah keterampilan penting dalam memahami dan menggunakan bahasa secara tepat. Makna tidak hanya bergantung pada kata-kata, tetapi juga pada siapa yang berbicara, kepada siapa, dalam situasi apa, dan apa tujuannya. Dengan memahami konteks wacana, kita dapat berkomunikasi lebih efektif, menghindari salah paham, dan menjadi pengguna bahasa yang lebih efektif dan bijak. Demikian video kita mengenai analisis makna dalam konteks wacana. Semoga penjelasan dalam video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, khususnya dalam memahami dan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan kontekstual. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus belajar, berpikir kritis, dan menggunakan bahasa dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.